Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, apabila kita ingin membagi warisan, ya, maka yang pertama kali kita cari, kita tentukan adalah para kelompok-kelompok ahli warisnya. Artinya siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan itu. Ini sangat penting sekali, ya. Biar apa? Kita membagi waris ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang, tidak boleh kita ada like in dislike, ya. Kita nggak suka sama orang, kita benci sama orang, lalu kita hilangi hak-haknya. Ini nggak boleh, ya. Bagaimana kita membagi waris berdasarkan hukum baku yang datangnya dari Allah, ya. Maka siapakah yang akan mendapatkan bagian daripada harta orang yang meninggal? Itu sudah Allah tentukan, ya. Tentukan, ya, sesuai dengan ayatnya, ya, sesuai dengan hadis, ya, sudah Allah tentukan kepada siapa. Ini yang perlu kita jaga, ya, karena ini menyangkut kepada hak orang lain. Yang pertama adalah, ya, kalau ada yang meninggal, ya, entah mayit entah mayita, baik laki maupun perempuan, maka selalu kita lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat samping kiri, dan lihat samping kanan. Nah, itu jalurnya seperti itu. Biar apa? Biar kekafrahan orang dalam bagi waris itu supaya tidak salah. Salahnya tidak terus menerus, ya. Harus ada terobosan, harus ada perbaikan. Karena ada di sebagian masyarakat kita, ya, ketika pembagian waris itu seakan-akan yang mendapatkan waris itu hanyalah anak-anaknya doang, ya. Nah, ini pendapat yang salah dan keliru, dan ini tidak harus diterus-terusin, harus dirubah, harus dibenerin, harus diperbaiki. Nah, ketika ada seseorang itu yang meninggal, entah siapapun, dari laki dan perempuan, ya, laki atau perempuan, ya, maka yang kita lihat adalah di atasnya, lalu di bawahnya, samping kiri dan samping kanan. Kalau atasnya ini adalah usul, ya, usulnya, asal usulnya. Yang kedua bawahnya puruk, garis keturunan. Yang ketiga ini ahli waris sababiah, karena satu sebab dengan adanya pernikahan. Jadi suami istri ini bukan garis keturunan, bukan garis darah, cuma mereka itu mendapatkan waris dari jalur sababiah karena sebab adanya pernikahan. Nah, kemudian yang ke kanan ini yang hawasi, ya, ini banyak sekali yang hawasi, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu, ya, biar jelas, biar kita nggak salah, ya. Karena apa? Karena kalau kita bagi waris salah atau keliru, ini hukumannya sangat berat sekali dari Allah, ya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, ya, di dalam surah An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, dan melanggar aturan dalam pembagian waris, niscaya akan kami masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dan baginya adalah siksa yang sangat menghinakan. Nah, ini kita berlindung dari yang demikian.
Kalau kita salah, kita keliru, ya, atau kita menyalah-nyalahi, menutup-nutupi, atau mungkin kita pura-pura nggak tahu dalam masalah pembagian waris, ini khawatir kita akan mendapatkan azab atau ancaman dari Allah berupa kita akan dimasuk ke dalam neraka. Bahkan bukan cuma kita masuk ke dalam neraka, yang lebih mengerikan lagi, Allah mengatakan untuk selama-lamanya. Khalidina fiha, untuk selama-lamanya, walahu adzabun, dan baginya ada sisa yang sangat menghinakan. Dihina kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita bagaimana membagi waris itu benar-benar kita fokuskan, kita berikan kepada yang hak-hak menerimanya, dan hanya konteks ahli waris siapa saja. Nah, untuk nanti konteks siapa ahli waris itu akan kami sampaikan pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.